dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Terima kasih. Sudah makan MBG hari ini? Siapa yang belum? Bagaimana menunya hari ini? Apa habis semua? Menunya aman terkendali, tidak ada mampu? Tidak. Oke, karena sudah makan, maka dan gak ngantuk, saya pengen ada ice briefing. Oke, perhatikan kata-kata saya. Kalau saya bilang halo, gue bicara, aku juga bicara. Kanan kiri, kanan kiri. Bisa kan? Semuanya berdiri. Kalau saya kasih agak-agak kanan, maka tanganmu kanan. Kalau saya agak-agak kiri, kanan kiri. Oke, konsentrasi. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, sudah paham kanan kiri. Maka saya tambahin. Kanan kiri, depan belakang. Kanan, di kananmu ya. Kanan, kiri, depan, belakang. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai potensi, yang mengenal potensi diri kalian masing-masing. Yang pertemuan kali ini saya meminta kalian untuk membahas, kita bareng-bareng membahas mengenai pertemuan kita kali ini. Kita membahas mengenai apa? Jaga konsistensi dalam BK ya. Dalam BK selalu kita belajar tentang arka. Arka bukan arka kakak kelas ya. Arka yang pintar nyanyi bukan, yang pintar main band bukan. Arka kita bicara mengenai yang pertama adalah aktivitas. Oke, kita sentuh aktivitas mengenai jaga konsistensi. Aktivitas pertama, silakan konsentrasi dengan pertanyaan saya. Ya, apakah yang disebut konsistensi?
Yes. Sama atau konsisten? Pertama, apakah yang dimaksud dengan konsistensi? Lihat dulu. Kan? Konsistensi merupakan suatu kegiatan untuk berulang-ulang. Merupakan proses di mana kita melakukan aktivitas berulang-ulang dengan konsisten atau bersama. Maka sudah menjelaskan, ada yang lainnya? Konsistensi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Gitu? Oke. Sudahkah kalian melakukan yang namanya konsistensi ini? Sudah? Yang sudah nyatu. Oke. Saya tanya. Konsistensi apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah konsisten menjalankan sholat. Menjalankan sholat. Saya konsistensi aktif dalam kegiatan sekolah. Contohnya? Saat menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Oke, tepuk tangan lagi. Siapa coba yang sudah kamu lakukan? Temanmu mengatakan dia sudah konsistensi. Iya Bu, konsistensi apa? Konsistensi makan. Betul tidak? Betul. Kenapa saya katakan konsistensi makan itu betul? Karena kamu berapa kali sehari makan? 3 kali sehari. Kalau tidak makan, dia pasti sakit. Konsisten dilakukan terus-menerus. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke. BK kedua adalah refleksi. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, HP-nya taruh. Adakah yang belum bisa kalian lakukan secara konsisten? Adakah kegiatan yang belum bisa kalian lakukan secara konsisten? Ada apa tidak? Langsung. Yang belum tadi saya belum konsisten. Kamu lakukan apa? Saya belum konsisten melakukan kegiatan olahraga di pagi hari atau pemanasan. Oke, tepuk tangan. Belum konsisten olahraga secara terus-menerus. Yang lainnya banyak lebih. Kalian tiap malam untuk belajar apa enggak? Yang tidak
Malas itu banyak sebabnya. Contohnya, kenapa malas? Mungkin kalau udah malam kita pasti ada beberapa yang capek karena kegiatan sekolah sehari pun. Jadi mungkin malam nggak belajar karena malas sama capek. Oke. Lainnya gimana? Langsung. Yes. Kurangnya refleksi. Kurangnya refleksi. Bisa dijelaskan lagi? Kurangnya latihan secara rutin. Kenapa malas belajar? Kenapa malas belajar? Ayo kenapa? Karena kenapa? Saya mungkin belum konsentrasi atau refleksi saat belajar, mungkin karena misal tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga, misal mama suruh beli garam atau sesuatu. Tidak bisa belajar karena disuruh orang tua begini dan begitu. Ada seperti itu? Akhirnya buka buku. Aku tuh mau makan kuing. Ya, ikan tombol kembali besok masak. Ya. Kegiatan ketiga adalah konseptual. Kalian tadi sudah memahami yang namanya konsistensi. Supaya konsistensi maka kita harus punya konsep. Yang kedua, niat. Lu punya konsep tapi nggak punya niat, kapan jalan? Yang ketiga, punya tujuan ya, luar biasa. Untuk supaya konsep kita harus tetap punya, teman-teman berarti sudah memahami bagaimana supaya kita selalu konsisten. Oke. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dikatakan kita harus punya konsep, kita harus punya tujuan, kita harus punya maka saya meminta kalian untuk membuat begini ya, nanti buat kolomnya. Ada nomor 1, 2, 3. Nanti saya share di grup saja. Kemudian ini kebiasaan negatif. Ini target sederhana. Contoh kebiasaan negatif tadi apa? Malas apa? Malas belajar. Maka target sederhana. Tumbuhkan niat. Paling sederhana. Tumbuhkan niat untuk belajar. Contohnya seperti itu. Bisa? Bisa. 3 saja, gak usah banyak-banyak. Yang satunya, ini saya hapus ya. Yang satunya, karena ini sudah kebiasaan negatif.
negatif, maka yang di sini kebiasaan sini target sederhana. Di sini kebiasaannya adalah sholat 5 waktu. Maka targetnya harus ini berarti kan sholat Pak tepat waktu. Tepat waktu. Sederhana saja, tidak usah ya jauh-jauh. Kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui WA sampaikan ke saya. Tugas nanti pokoknya akan saya share di grup Pak Ketua, nanti bisa dibantu untuk jahit. Ada pertanyaan?